Perkenalkan, nama saya Ezra Rafanolis Tingga dengan NIM 422-333-1016 dari kelas PSPK 22B Universitas Negeri Medan. Yaitu pada video kali ini kita akan membahas materi kimia tentang termokimia. Selamat menyaksikan. Bagian pertama kita akan membahas tentang definisi termokimia. Nah, termokimia adalah cabang kimia fisika yang mempelajari tentang perubahan energi, terutama pada energi panas yang menyertai adanya reaksi kimia dan perubahan fisik. Fokus utama pada termokimia ini adalah memahami bagaimana energi berpindah dalam bentuk kalor selama dalam proses kimia atau perubahan keadaan materi. Selanjutnya, di sini kita membahas konsep termokimia. Nah, di dalam konsep termokimia ini ada beberapa bagian yang penting. Yang pertama itu ada sistem. Sistem merupakan bagian yang diamati dalam perubahan energi. Misalnya, kita melakukan proses pelarutan garam dapur di dalam air, maka garam dapur dan air merupakan sistem. Dan sistem terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, yang pertama ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah dalam hal ini baik benda maupun energi dapat keluar masuk dalam sistem. Misalnya kita melarutkan garam dapur di dalam gelas beker yang terbuka. Kemudian ada contohnya selain itu, yaitu mereaksikan asam basa dalam tabung reaksi dari tabung reaksi satu ke tabung reaksi lain. Yang kedua ada sistem tertutup. Jika benda tidak dapat keluar masuk atau sistem tetapi energi masih dapat keluar masuk. Misalnya kita mengamati perubahan panas pada reaksi pelarutan di tempat gelas beker yang terbuka. Pada keadaan itu materi tidak dapat keluar atau masuk dalam beker gelas tersebut. Yang ketiga ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi yaitu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran benda dan energi. Contoh dari sistem ini adalah air di dalam termos panas yang masih baik. Air panas yang tersimpan dalam termos diharapkan tidak mengalami perubahan panas dan volume air tidak berkurang. Selanjutnya, lingkungan merupakan bagian di luar sistem. Contoh dari proses pelarutan garam dapur tersebut. Maka bagian yang selain garam dapur dan air merupakan lingkungan, misalnya udara di sekitarnya. Kemudian ada reaksi eksoter, reaksi yang melepaskan energi ke lingkungan dalam bentuk panas. Dalam reaksi ini, energi yang dilepas lebih besar daripada energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan kimia. Suhu lingkungan meningkat karena kalornya dilepaskan. Contohnya yaitu ada reaksi eksoterm, yaitu reaksi pembakaran. Misalnya ada CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O dan menghasilkan panas. Kemudian ada respirasi seluler. Reaksi ini ada C6H12O6
ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O dan menghasilkan energi. Nah, di dalam reaksi eksoterm ini adanya perubahan energi yang dilambangkan dengan delta, yaitu memiliki delta hanya lebih kecil dari 0 atau bisa dikatakan delta hanya minus. Selanjutnya di sini ada reaksi endoterm. Reaksi yang menyerap energi dari lingkungan. Biasanya dalam bentuk panas. Dalam reaksi ini, energi yang diperlukan untuk memutus ikatan reaktan lebih besar daripada energi yang dilepas saat pembentukan produk. Suhu lingkungan menurun karena energi diserap dari sekitarnya. Kemudian perubahan entalpi yang terdapat dalam reaksi endoterm ini yaitu positif atau delta H-nya lebih besar dari 0. Contoh reaksi endoterm itu terjadi pada proses fotosintesis yang dimana 6CO2 ditambah 6H2O dan digunakannya energi cahaya, maka dihasilkannya C6H12O2. Selanjutnya di sini ada contoh pengaplikasian termokimia. Di sini ada 4 pengaplikasiannya, yaitu ada di industri, di dalam rekayasa material, di dalam biologi, dan di dalam ilmu lingkungan. Di dalam industri termokimia digunakan untuk menentukan efisiensi energi dalam proses manufaktur. Pada rekayasa material digunakan untuk memahami stabilitas termal bahannya. Kemudian pada biologi, termokimia digunakan untuk studi metabolisme dan konversi energi dalam organisme. Kemudian pada ilmu lingkungan, termokimia digunakan untuk mengukur dampak energi pada lingkungan seperti pembakaran bahan bakar. Termokimia juga berlandaskan pada hukum termodinamika yang pertama, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk. Hukum Hertz yang merupakan prinsip penting dalam termokimia menjelaskan bahwa perubahan entalpi total suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir yang terlepas dari jalur reaksi. Maka disimpulkan bahwa entalpi adalah ukuran energi panas dalam sistem pada tekanan konstan, dan perubahan entalpi dapat menentukan apakah reaksi bersifat eksoterm atau endoterm. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.